Selanjutnya, kapilaritas. Jadi, pembahasan tentang adhesi kohesi itu tidak hanya di tegangan permukaan, tapi juga peristiwa di meniskus namanya tuh. Nanti kita tunjukin air kalau ditaruh di dalam wadah ini boleh cangkir, yaitu akan terlihat cekung gitu ya, mencekung gitu. Jadi nggak rata permukaannya. Begitu juga dengan raksa, ketika ditaruh di wadah, dia tuh akan kelihatan cembung gitu, cembung, tidak rata. Loh, ini peristiwa apa? Ini air kalau ditaruh di wadah kok cekung, kemudian kalau raksa taruh wadah itu cembung gitu ya. Inilah yang didefinisikan sebagai peristiwa naik turunnya zat cair yang berada pada pipa kapiler. Ini disebut kapilaritas. Itu peristiwa naik dan turun. Kalau dia turun itu namanya meniskus cekung. Kalau dia tuh naik namanya tuh meniskus cembung gitu. Saya menggambarkan gayanya. Kohesi itu tarik menarik antara partikel sejenis. Sedangkan adhesi itu gaya tarik menarik antara partikel yang berbeda jenis. Kalau ini air, berarti air dengan air akan tertarik ke sana nih, dengan sampingnya. Kemudian antara partikel air dengan wadah, ini adhesi, arahnya ke sana. Karena wadahnya kan di sampingnya. Maka resultannya akan membentuk seperti ini nih, F resultan. Karena ini miring, F resultan miring, maka bentuknya dia akan cekung gitu. Berbeda dengan raksa. Ini kalau dia tuh raksa tarik menarik dengan partikel berbeda jenis atau adhesinya kan ke arah sana nih, ke arah sana. Antara partikel air dengan wadah. Kemudian antara partikel air dengan air di sampingnya, partikel air sampingnya ke arah sana. Resultannya ke sini gitu ya. Jadi seakan-akan dia bentuknya itu jadinya mencembung gitu. Ada sudut yang dibentuk antara dinding dengan permukaannya, baik pada meniskus cekung maupun cembung. Nah, kejadian lain tuh kalau misalkan ini wadah besar, kemudian ini ada pipa kapiler. Ternyata air itu akan naik setinggi Y. Naiknya permukaan air yang memasuki pipa kapiler tidak lain karena gaya adhesi antara air dengan kaca dari pipa kapiler lebih besar daripada kohesi. Nah, meniskus cekung itu terjadi jika adhesinya itu lebih besar daripada kohesi. Itu meniskus cekung. Sehingga airnya naik, gitu ya, Ini ada theta. Theta itu sudut antara permukaan air tadi dengan dinding. Oke. Untuk menghitung berapa tinggi kenaikannya, ini bisa menggunakan persamaan ini nih. Kalau pengen tahu bagaimana cara menurunkan ini, lihat di modul. Saya di presentasi ini ya nggak boleh banyak-banyak. Inti-intinya saja. Y sama dengan 2 kali gamma tegangan permukaan cos theta. Theta itu tadi sudut antara permukaan dengan dinding. Sudut antara permukaan dengan dinding. Rho ini massa jenis kali gravitasi kali jari-jari. Jari-jari dari pipa kapiler ini R-nya. Ya. Kemudian peristiwa kedua yang meniskus cembung ini terjadi pada raksa. Ternyata kalau pipa kapiler kita masukin permukaan raksa di dalam pipa kapiler itu turun sejauh Y. Turunnya permukaan raksa yang memasuki pipa kapiler tidak lain dikarenakan gaya kohesi tarik-menarik antara partikel raksa dengan partikel raksa itu lebih besar daripada adhesi antara raksa dengan pipa kapiler gitu ya. Ingat, ini juga bisa dicari Y-nya menggunakan persamaan ini tadi gitu ya. Theta-nya sudut antara ini permukaan fluidanya, permukaan raksa dengan dinding yang bawah. Yang ini ya. Dengan ini. Kalau ini membentuk sudutnya tuh tumpul. Kalau yang ini sudutnya tuh runcing. Kalau sudutnya runcing atau sudut lancip berarti kan antara 0 sampai 90. Kalau tumpul berarti 90 sampai 180.
Cara mencarinya sama. Nanti kalau dimasukkan cos theta, yang sudut tumpul itu negatif. Nah, negatif kenapa? Karena Y-nya turun, makanya Y-nya negatif. Ini tetanya antara 0 sampai 90, nanti hasil cos theta-nya kan positif. Kenapa positif? Karena Y-nya naik. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung kenapa ini hasilnya negatif, kenapa hasilnya positif. Positif itu kalau naik, kemudian negatif itu kalau turun. Gitu ya. Selanjutnya ini pembahasan. Ada contoh soal, sebuah pipa kapiler diameternya 2 mm terbuat dari kaca dicelupkan dalam suatu cairan yang memiliki massa jenis 0,66. Cairan tersebut naik ke dalam pipa kapiler dan permukaan atasnya membentuk sudut kontak 53 derajat. Nih sudutnya nih kurang dari 90, lancip berarti naik bener gitu ya. Tegangan permukaan zat cair 6,6 kali 10⁻³ tentukan tinggi cairan tersebut dalam pipa. Naiknya tinggi cair. Ya dimasukin saja Y 2 gamma cos theta per rho GR. Dimasukin yang ada gamanya 6,6 kali 10⁻³, tetanya 53, rho-nya 0,66 gram per cm per 3 dikali 1000 supaya kilogram per meter pangkat 3. Gravitasinya 10. Kemudian jari-jarinya berarti setengahnya dari 2, 1 kali 10⁻³ ketemunya 1,2 kali 10⁻³ meter gitu ya. Kalau dijadikan cm berarti 1,2 cm. Ya, besok ngerjain soal-soal ini.